Cek, cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa setelah absen 2 bulan mungkin. Dan mudah-mudahan para jamaah sekalian senantiasa berada dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan para jamaah atau mereka yang sakit segera Allah sembuhkan, dan yang wafat mudah-mudahan mendapatkan maghfirah dan mendapatkan jannahnya. Termasuk saudara kita ya, almarhum Pak Muhammad Yasid. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau bersama para syuhada, bersama orang-orang soleh lainnya, dan mudah-mudahan nanti kita pun juga bisa kembali berkumpul bersama di yaumil akhir nanti. Para jamaah sekalian, untuk tahun 2021 ini insya Allah kita akan mengkaji satu buku yang berjudul Ekonomi Pembangunan Syariah. Ada 11 bab, jadi nanti akan kita bahas ya. Tapi ini bukan kuliah di kampus ya, jadi kita akan coba bahas supaya topik-topiknya jelas ya dalam 1 tahun ke depan. Dan tentu yang namanya ekonomi ini kita kaitkan juga dengan situasi dan kondisi hari ini ya, jadi minimal dalam 1 tahun sudah jelas topik-topiknya akan kita bahas. Nah, ini adalah hal yang sangat penting karena masalah pembangunan ini masalah yang sangat fundamental. Karena pembangunan ini kan bertujuan untuk bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki untuk kemudian kita melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, jadi perbaikan-perbaikan ini tentu kita harapkan adalah perbaikan-perbaikan yang sifatnya substantif, fundamental, ya, yang kemudian ini juga berdampak kepada perubahan kondisi kita ke arah yang lebih baik. Nah, jadi konsep perbaikan atau al-islah, ya, islahul ummah, perbaikan umat, islahul daulah, perbaikan negara, islahul hukumah, perbaikan pemerintahan, ya, ini adalah hal-hal yang menurut saya menjadi sangat penting, apalagi dalam situasi dan kondisi hari ini, ya, situasi dan kondisi hari ini di mana negara kita ini masih berada dalam suasana resesi ya. Yang tentu suasana resesi ini mengajarkan kepada kita bahwa persoalan pembangunan itu bukan semata-mata ya ini adalah persoalan keilmuan, tapi juga ini adalah kaitannya dengan kebijakan dan cara pandang kita terhadap persoalan yang kita hadapi. Nah, jadi bagaimana kita mengubah cara pandang ini, bahwa apa yang terjadi hari ini pada dasarnya bukan semata-mata gejala atau fenomena ekonomi biasa ya, tetapi harus selalu kita kaitkan dengan ajaran Islam. Nah, jadi ini yang saya kira menjadi penting ya untuk kemudian kita fahami ya, dan saya sering menyampaikan bahwa setiap kejadian itu ya hendaknya kita lihat, kita tinjau dari sisi agama ya, dari sisi keyakinan kita ya, karena sebenarnya kehidupan manusia dari sejak Nabi Adam sampai sekarang ini kan esensinya sama, yang berbeda hanyalah kondisi, ruang, waktu ya, dan
infrastruktur pendukung kehidupan. Itu aja yang membedakan. Tapi esensinya, hakikatnya sama. Ya. Manusia misalnya bicara ekonomi itu bicara bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari dulu sampai sekarang yang namanya memenuhi kebutuhan hidup ya seperti itu. Ya, tetapi infrastruktur sistemnya yang berbeda. Dulu nggak ada pesawat, sekarang ada pesawat. Ya, walaupun juga kita hari ini saya masih takut ini, belum pernah naik pesawat lagi nih. Ya, jadi terakhir itu bulan Maret ya, sebelum lockdown. Nah, sampai hari ini kita lebih banyak ya aktivitas itu di Bogor saja begitu. Ya, jadi memang situasinya memang sangat luar biasa ya hari ini. Nah, jadi infrastruktur yang membedakan ruang dan waktu, tetapi esensinya adalah sama. Ya, dan tantangannya juga relatif sama ya dari dulu sampai sekarang. Nah, jadi karena itulah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memandang persoalan pembangunan ini dengan kacamata agama supaya kita bisa menghadirkan perubahan dan perbaikan yang lebih signifikan, yang lebih substantif, yang menyentuh akar persoalan yang kita hadapi. Nah, para jamaah sekalian, bicara tentang konsep dasar pembangunan dalam perspektif Islam, maka ketika kita bicara pembangunan atau at-tamkin, ya, at-tamkin, maka kita perlu identifikasi apa hal-hal fundamental yang harus menjadi dasar filosofi dari pembangunan itu sendiri. Ya, karena hal filosofi ini menjadi sangat penting, ya, karena ini nanti akan mengarahkan bagaimana caranya kita kemudian melakukan proses pembangunan itu sendiri, mengeluarkan kebijakan-kebijakan pembangunan itu sendiri. Nah, ini tentu didasarkan kepada apa? Kepada hal-hal yang sifatnya filosofis, fundamental. Kalau kita memahami konsepsi filosofis yang sifatnya fundamental ini, maka tentu diharapkan nanti outputnya, keluarannya adalah munculnya kebijakan-kebijakan yang nanti menghasilkan keadilan, yang nanti bisa mengurangi kesenjangan, yang bisa mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada, bisa menjamin setiap masyarakat memiliki akses yang sama, dan sebagainya. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, di antara konsepsi filosofis mendasar, ya, ini ada beberapa hal yang perlu untuk kita pahami. Ya, pertama, bahwa kita harus menyadari, ya, dan para jamaah sudah mengetahui bahwa tugas fundamental seorang manusia itu kan pada dasarnya ada dua, yaitu sebagai Abdullah, yang kedua adalah sebagai Khalifatullah fil ard, sebagai hamba Allah, dan yang kedua adalah sebagai Khalifatullah fil ard, ya, sebagai wakilnya Allah di dalam memakmurkan bumi ini, ya, di dalam memakmurkan dunia ini. Nah, apa implikasi dari fungsi dan tugas manusia ini? Implikasinya adalah bahwa sebagai Abdullah, namanya abdun, ya, namanya hamba, namanya budak. Tugas kita adalah taat, tunduk, patuh, sami'na wa ata'na terhadap ajaran agama, harus berusaha mengamalkan, mempraktekkan agama, sekaligus juga menyadari kalau kita mengembangkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama, maka pasti kita dihadapkan pada konsekuensi-konsekuensi. Karena dalam Islam itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan, ya, Anda silahkan nih, mau masuk, mau jalan yang kanan, mau jalan yang kiri, mau jalan yang lurus, mau jalan yang tidak lurus. Semua ada konsekuensinya. Kalau memilih jalan yang lurus, konsekuensinya akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, akan mendapatkan surga. Ya, kalau misalnya memilih jalan yang nggak benar, memilih jalan yang kiri, memilih jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, maka semua ada konsekuensinya. Dalam Islam itu kita diberikan pilihan, tapi setiap pilihan mengandung konsekuensi. Nah, demikian pula dalam upaya kita mengoptimalkan resources,
ya, mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan, maka Allah memberikan pilihan jalan. Ya, memilih jalan yang sesuai dengan tuntunan agama atau memilih jalan yang tidak sesuai. Dan tidak ada di antara kedua jalan itu ada yang pilihan ketiga yang tengah-tengah. Ya, kalau ada orang mengatakan saya nggak mendukung dakwah, tapi saya juga nggak menentang dakwah. Ya, nah kalau pilihan seperti itu sebenarnya dia menentang, cuman caranya tidak frontal, kira-kira gitu. Karena kalau dia tidak berpihak kepada al-haq, artinya dia bersama al-batil. Nah itulah yang harus kita sadari. Dan setiap pilihan itu pasti punya konsekuensi. Dan konsekuensinya itulah yang kita lihat hari ini. Ya, situasi-situasi yang terjadi itulah sebenarnya konsekuensi dari sebuah pilihan. Nah makanya di sini meyakini kebenaran Al-Quran, meyakini kebenaran Sunnah Rasulullah ini menjadi hal yang sangat penting. Dan itu tidak mudah kalau sudah bicara dalam konteks muamalah. Tidak mudah kemudian ya keyakinan itu ya kemudian kita praktekkan. Tidak mudah memiliki keyakinan itu juga tidak mudah. Nah, jadi ini harus kita sadari ya. Nah, makanya penting menyadari fungsi sebagai Abdullah. Abdullah itu punya konsekuensi kepada kita bahwa tidak ada pilihan lain dalam hidup ini selain kita mengamalkan ajaran agama. Tidak ada pilihan yang lain. Ya. Bahwa dalam beragama, nah itu kan ada rambu-rambu. Nah, rambu-rambu dalam bermuamalah, nah itu yang penting kan seperti yang saya sering sampaikan, konsepnya yang penting tidak melanggar apa yang dilarang, itu saja. Dan yang dilarang itu tidak banyak, sedikit. Ya. Nah, jadi ini yang perlu untuk kita sadari. Nah, kesadaran ini menurut saya menjadi hal yang sangat penting. Kalau umat ini menyadari posisinya sebagai Abdullah, dia pasti akan berusaha menyesuaikan dengan apa yang menjadi tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dalam prakteknya Rasulullah juga telah memberikan contoh bagaimana proses pembangunan itu dilakukan, bagaimana transformasi kekuatan umat itu dilakukan. Dan yang paling fundamental apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membangun masyarakat itu adalah menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatunya harus disandarkan kepada ketentuan Allah. Nah, keyakinan ini harus kuat dan itu terpatri nanti di dalam tindakan kita. Ya, misalnya yakin nggak kita riba itu nggak boleh, haram. Nah, kalau kita bilang oh saya yakin. Nah, keyakinan itu nanti akan terefleksikan pada tindakan. Ya, keyakinan itu akan terefleksikan kepada tindakan. Nah, sekarang pertanyaannya apakah tindakan kita sudah merefleksikan hal tersebut? Kalau tindakan kita masih setengah-setengah, artinya sebenarnya kita belum yakin. Yakin itu baru statement, tapi yakin itu belum menghujam di dalam hati kita. Nah, ini. Ya. Jadi keyakinan itu belum menghujam di dalam hati kita. Nah, ini konsep yang pertama. Ya, ketika menyadari tugas dan fungsi manusia ya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, nah ini kan menunjukkan bahwa kalau kita memahami fungsi Abdullah dan Khalifatullah fil ard, maka seharusnya yang keluar dari diri kita, ucapan, tindakan, kebijakan itu adalah akan melahirkan kebaikan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam melaksanakan ajaran Islam ini dalam bidang ekonomi, dalam membangun gerakan tadi ya, secara mendasar harus kita sadari bahwa proses internalisasi nilai-nilai agama yang kemudian diwujudkan dalam tindakan, dalam kebijakan ya, maka ini kita harus menyadari bahwa dalam prosesnya kita harus mengembangkan senantiasa konsep yang disebut dengan 3T. Ya. Jadi ada konsep 3T. Apa konsep 3T ini? Pertama, ta'liful qulub. Yang kedua, ta'liful fikroh.
Yang ketiga adalah ta'liful harakah. Nah, jadi ada 3 T. Ta'liful qulub, ta'liful fikrah, ta'liful harakah. Nah, dalam proses membangun umat ini, membangun bangsa dan negara, 3 T ini menjadi penting. Ya. Yaitu bagaimana ketika kita bicara pembangunan, kita menyatukan 3 hal ini. Ya, menyamakan frekuensi pada 3 hal ini. Pertama adalah ta'liful qulub, ini berarti menyatukan frekuensi hati. Yang kedua adalah ta'liful fikrah, bagaimana menyatukan frekuensi pemikiran. Dan yang ketiga adalah ta'liful harakah, bagaimana menyamakan frekuensi gerakan. Jadi antara hati, pikiran, dan gerakan, nah itu harus satu frekuensi. Kalau kita ingin membangun umat ini, ya, ke arah yang lebih baik. Nah, 3 ini menjadi penting. Ya, 3 ini menjadi penting. Menyamakan frekuensi hati, frekuensi pikiran, dan frekuensi gerakan. Karena kita bicara apa? Pembangunan, bicara perubahan, bicara perbaikan berkelanjutan. Nah, ini harus dilakukan, diarahkan ya supaya semua resources itu optimal ya, dan juga supaya konflik-konflik itu bisa kita minimalisir. Maka 3T ini harus kita kembangkan. Ya, penyamaan frekuensi hati, frekuensi pikiran, dan frekuensi gerakan. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah hijrah, ya, kita semua tahu bahwa setelah membangun kekuatan masjid dan mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, maka Rasulullah kemudian membangun kekuatan pasar. Tetapi pasar ini bukan hanya sekedar dibangun, ya, bukan hanya dibangun begitu aja, enggak, tapi didasarkan kepada 3 hal ini. Ya, nah, bagaimana ta'liful qulubnya? Ya, nah disinilah internalisasi nilai. Internalisasi nilai-nilai agama. Ketika Rasul dan para sahabat melihat pasar Bani Qainuqa, ya, pasar Yahudi di Madinah itu dipenuhi dengan kecurangan, ketidakadilan, kezoliman, kesewenang-wenangan, penipuan, ya, mengurangi takaran dan timbangan. Maka secara nurani ini kita melihat bahwa ini enggak sesuai dengan ajaran agama. Karena apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah nilai-nilai yang sebaliknya. Ya, tidak pernah diajarkan melakukan penipuan, kecurangan, ketidakadilan, kezoliman. Tidak. Nilai yang sebaliknya. Nah, begitu melihat satu fenomena, ya, ketika bertentangan dengan nilai itu, maka secara hati dia akan menolak. Kalau secara hati sudah menolak, nah berarti ini adalah pondasi yang luar biasa. Karena kita berarti apa? Dari hati itu kan ada penolakan, rejection karena nggak sesuai. Artinya apa? Artinya bahwa nilai-nilai agama itu sudah terinternalisasi, terpatri di dalam diri kita. Makanya kemudian kita menolak, ya. Kemudian kita mengatakan bahwa nilai-nilai ini nggak sesuai. Nah, berarti hatinya sudah satu frekuensi. Hati yang satu frekuensi ini itu menjadi modal ya untuk kemudian kita bisa menggerakkan perubahan. Makanya disinilah pentingnya dakwah. Kenapa kita nggak boleh berhenti berdakwah, terus-terusan menyampaikan? Kita sampaikan ayat Quran terus-menerus supaya tertanam dalam hati kita nilai-nilai kebenaran, dan begitu kita melihat satu fenomena yang bertentangan, maka hati kita akan langsung menolak. Ya, hati kita akan langsung apa? Akan langsung rejection. Dia akan ada penolakan. Ini enggak sesuai. Ya. Begitu melihat kasus-kasus pembunuhan, wah ini enggak sesuai. Ya, hati kita menolak. Nah, inilah yang kita butuhkan dari umat ini, kesamaan frekuensi hati. Karena hati itu pengaruhnya luar biasa dalam tindakan. Hati itu adalah sumber kebaikan sekaligus sumber keburukan. Ya. Jadi perlu diingat, sumber kebaikan sekaligus sumber keburukan itu hati. Kan dalam hadis yang sangat masyhur Nabi sudah mengingatkan, idza sholahat sholahal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh ala wahyal qalb. Nah, jadi itu. Hati itu kalau beres jadi sumber kebaikan, kalau nggak beres jadi sumber keburukan. Disinilah
esensinya dakwah, pembinaan umat, ya, ya. Nah, jadi pembinaan umat itu di sini esensinya. Nah, ini yang pertama. Makanya hati ini harus terus kita hidupkan dengan kajian-kajian. Nah, tujuannya apa? Supaya semua memiliki kesadaran yang sama, kesadaran nurani yang sama. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, membangun kesadaran nurani itu, ya, membangun kesamaan, ya, kesamaan frekuensi hati. Nah, dan ini adalah pondasi yang paling dasar. Makanya tidak bisa kita membangun ekonomi umat tapi tanpa memperkuat aspek dakwahnya. Tidak bisa kita membangun kekuatan ekonomi umat tapi melupakan aspek dakwahnya, yaitu internalisasi nilai-nilai agama. Nah, yang kedua, ketika hati sudah satu frekuensi, dan hati itu adalah hati yang qalbun salim, yang lurus, ya, maka kita akan bisa memiliki frekuensi pemikiran yang sama. Ya, ta'liful fikroh, yang ujungnya melahirkan fikroh hasanah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena semua Rasul dan para sahabat memiliki hati yang tunduk patuh, ya, punya satu frekuensi hati yang sama, maka kemudian Rasul dan para sahabat berdiskusi, bagaimana kita mencari alternatif, ya, bagaimana kita menghadapi pasar Yahudi, ya, di mana di dalamnya banyak unsur kezoliman dan sebagainya. Nah, disitulah muncul pemikiran yang sama bahwa kita perlu menciptakan alternatif. Ya, disitulah muncul ruang diskusi. Tetapi meskipun ada perbedaan-perbedaan sudut pandang, ya, tetapi karena titik berangkatnya dari hati yang betul, yang satu frekuensi, yang taat tunduk patuh pada Allah, maka pikiran yang dihasilkannya pun juga pikiran-pikiran yang baik. Fikroh hasanah, ya, fikroh hasanah. Jadi pemikirannya sama, satu frekuensi, bahwa kita harus menciptakan alternatif. Nah, ketika ini bisa kita lakukan, maka yang ketiga, ta'liful harokah. Maka kita akan bisa membangun kesamaan frekuensi gerakan. Apa implikasinya? Begitu Rasul dan para sahabat sepakat kita perlu membangun pasar alternatif, maka kemudian ini diikuti dengan kesamaan gerakan, langkah dan gerakan. Para sahabat yang pengusaha, mereka pindah, nggak mau lagi berdagang di pasar Yahudi. Kompak semuanya, ya, berdagang di pasar yang baru, yang dibangun Rasul dan para sahabat. Yang sahabat konsumen, karena dia punya tadi semuanya sudah hatinya sudah satu frekuensi, pikirannya sudah satu frekuensi, maka gerakannya, tindakannya juga jadi satu frekuensi. Dia hanya membeli di pasar umat. Dia membeli di di sahabat yang pengusaha. Nah, jadi begitu, itu udah satu frekuensi itu, ya. Sehingga akhirnya ekonomi berkembang. Nah, karena ada kesamaan gerakan tadi, ta'liful harokah, dan itu ternyata powerful, ya, ta'liful harokah itu powerful kalau bisa kita realisasikan. Nah, akhirnya perlahan tapi pasti pasar Yahudi itu akhirnya kemudian kalah bersaing. Sehingga pengusaha-pengusaha Yahudi pun juga malah pindah ikut ke pasar Muslim. Nah, ketika mereka pindah ikut bergabung, nah disitulah terms and condition kita disampaikan. Anda boleh silahkan jualan, tapi di sini tempat jualan yang mengedepankan kejujuran. Kalau nggak jujur, out dari pasar. Tidak diberikan lisensi untuk usaha, melanjutkan usaha. Nah, jadi begitu. Makanya disitulah ta'liful harokah. Nah, ini harus kita bangun, ya. Karena tindakan seperti boikot, misalnya boikot produk itu nggak efektif, ya, nggak efektif ketika apa? Ketika ta'liful harokahnya nggak jalan. Nah, ta'liful harokahnya supaya jalan gimana? Fikrohnya harus baik. Fikrohnya baik gimana? Hatinya harus benar, satu frekuensi. Artinya apa? Ya, boikot itu efektif tidaknya sebenarnya itu mencerminkan dakwah kita sudah sampai mana. Ya, misalnya ketika kita melihat penghinaan
terhadap Rasulullah, kemudian kita memboikot produk negara itu. Nah, kita lihat saja efektif nggak? Kalau nggak efektif, nggak banyak yang ikutan, bahkan mungkin kita juga nggak terlalu peduli, berarti sebenarnya belum ada tuh takliful harokah di antara umat ini, belum ada. Belum ada kesamaan frekuensi tindakan, gerakan untuk memboikot misalnya. Belum ada. Kenapa belum ada? Karena al-fikrohnya juga kita belum satu frekuensi. Kan masih banyak juga umat yang mempertanyakan, benar nggak nih kita kalau bikin lembaga keuangan syariah seperti ini, ya bisa nggak beroperasi? Nah itu kan berarti belum satu frekuensi pemikiran, belum satu frekuensi. Bisa nggak kita ya hidup tanpa produk Barat misalnya, hidup tanpa produk Cina misalnya, bisa nggak? Nah itu berarti belum satu frekuensi, belum satu frekuensi pemikiran itu, belum ada takliful fikroh. Dan kenapa belum ada takliful fikroh? Karena pasti hatinya juga belum satu frekuensi. Kenapa belum satu frekuensi hatinya? Boleh jadi karena dakwah kita masih belum kuat. Dakwah kita belum bisa secara masif kemudian bisa melakukan dalam tanda petik internalisasi, doktrinasi ya ajaran agama. Ya terutama dalam konteks muamalah ini. Malah yang kuat doktrinnya adalah ekonomi konvensional. Ya, berusaha dengan modal sekecil-kecil dapat untung sebesar-besar, itu semua pasti tahu itu, ya. Nah, itu contoh doktrinasi yang masuk ke dalam alam bawah sadar, membuat hati itu menerima itu. Padahal kan bahwa prinsipnya itu ya nggak begitu juga, karena kalau begitu disalahartikan, ya itu bisa kemudian mendorong seseorang menghalalkan segala macam cara. Yang penting dia dapat untung sebesar-besarnya. Nah begitu. Padahal di kita kan ada halal haram, ada etika, akhlak, ya, ada halal haram, ada akhlaknya, akhlak di dalam berusaha. Nah kalau ini tidak dipenuhi, ya tidak akan efektif. Nah jadi begitu. Ini tiga takliful, ya, 3T ini penting, ya, takliful qulub, takliful fikroh, takliful harokah. Makanya kenapa gerakan boikot itu nggak pernah efektif di negara kita? Saya belum menemukan fenomena efektif, ya. Lebih kepada fenomena membangkitkan kesadaran, tapi pada sisi gerakannya itu masih belum efektif. Buktinya belum memberikan efek jerak, tidak memberikan efek jerak. Nah berarti itu merefleksikan bahwa sebenarnya kita belum satu frekuensi umat ini. Satu frekuensi ini bukan berarti harus satu, organisasinya harus satu. Organisasinya bisa macam-macam, medianya bisa macam-macam, toolsnya bisa macam-macam, alatnya bisa macam-macam. Tetapi semuanya bergerak dalam satu kesamaan, ya, kesamaan frekuensi gerakan. Nah itu, ya, bahwa medianya macam-macam, toolsnya macam-macam itu memang realitas. Ya, dan itu biasa, ya, di zaman Rasul para sahabat juga bani-bani itu kan juga tetap ada gitu, ya, tetap ada, kabilah-kabilah itu tetap ada, ya, itu kan merefleksikan dinamika kelembagaan, keorganisasian, tetapi semua bergerak dalam satu frekuensi yang sama. Nah itulah umat ini sebenarnya tugas kita membangkitkan kesamaan frekuensi. Nah hakikat pembangunan dalam Islam itu adalah bagaimana menyamakan frekuensi, ya, dari masyarakat. Nah, ketika frekuensinya sama, disitulah kita akan melihat perubahan yang signifikan. Makanya tidak pernah bisa kita pisahkan antara ekonomi dengan dakwah, nggak bisa. Antara ekonomi dengan internalisasi nilai agama itu nggak bisa. Makanya ini yang perlu kita bangkitkan. Ini yang disadari oleh musuh-musuh Islam. Karena itu yang mereka serang apanya dulu? Agamanya dulu. Jangan sampai hati umat ini satu frekuensi. Jangan sampai pikiran umat ini satu frekuensi. Jangan sampai gerakan umat ini satu frekuensi. Ini yang dilemahkan dengan berbagai cara. Supaya frekuensi ini bisa dikacaukan. Nah ini yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Mereka ingin mengacaukan frekuensi ini.
ya, mengacaukan frekuensi hati, mengacaukan frekuensi pikiran, mengacaukan frekuensi gerakan umat. Nah, makanya disinilah esensi perubahan itu, bagaimana kita menyatukan frekuensi. Nah, kemudian konsep-konsep yang lain, ya, kalau kita ingin mendorong proses pembangunan ini, ya, ke arah yang lebih baik, itu antara lain juga adalah konsep amanah. Kalau setiap kita memahami konsep amanah dengan baik, maka seburuk apapun sistem yang kita lihat hari ini, ya, dia tetap akan memberikan kemanfaatan ketika semua komponen dalam sistem itu memahami prinsip amanah. Makanya amanah itu dimensinya luas, ya. Amanah itu dimensinya luas, dikaitkan dengan rezeki, dan ketidakamaнаhan dikaitkan dengan kemiskinan. Jadi kalau ditanya apa akar penyebab kemiskinan yang terjadi saat ini, saya berani mengatakan akar penyebab kemiskinan yang terjadi hari ini, akarnya adalah karena masalah amanah ini. Akarnya adalah ketidakamaнаhan. Ya, akarnya adalah pengkhianatan. Karena hadisnya jelas. Saya sering menyampaikan hadis ini. Al-amanatu tajlibur rizqa wal khianatu tajlibul faqra. Jadi korelasinya jelas. Amanah itu berkorelasi dengan kesejahteraan, dan pengkhianatan itu berkorelasi dengan kemiskinan. Sehingga kalau ditanya apa akar penyebab kemiskinan, jawaban saya bukan soal kebijakan, bukan. Jawaban saya kenapa? Karena nggak amanah. Karena nggak amanah. Jadi ketidakamaнаhan itu adalah akar penyebab kemiskinan yang terjadi hari ini. Jadi yang paling fundamental itu karena nggak amanah. Ya, pengambil kebijakannya nggak amanah. Pelaku pasarnya tidak amanah. Masyarakatnya tidak amanah gitu. Jadi semua komponen itu tidak amanah, dan ketidakamaнаhan ini yang mendominasi. Jadi orang-orang yang tidak amanah ini lebih dominan daripada orang-orang yang amanah. Akhirnya apa? Terjadilah situasi yang seperti hari ini. Jadi kemiskinan, kesenjangan, kesemrautan pengelolaan ekonomi, semua ini terjadi karena apa? Karena nggak amanah. Jadi kalau ditanya apa penyebabnya, karena nggak amanah. Coba kalau semua pejabatnya amanah, akan terjadi nggak kemiskinan dan ketidakadilan dalam sistem? Enggak. Kalau pejabatnya semuanya amanah, nggak motong bansos misalnya, ya. Kalau semua pelaku pasarnya, pengusahanya amanah, kalau amanah itu kan dia menyadari tanggung jawab, dia nggak akan mungkin menyia-nyiakan, ya. Dia nggak akan mungkin melakukan tindakan kezoliman karena itu semua bertentangan, berarti nggak amanah. Kalau orang zolim itu artinya orang yang nggak amanah. Setiap kezoliman itu pasti berangkat dari ketidakamaнаhan. Setiap ketidakadilan itu pasti berangkat dari ketidakamaнаhan. Karena nggak mungkin orang yang amanah tidak berlaku adil, itu nggak mungkin. Bahasa Arabnya itu mustahil. Nah, ketidakamaнаhan itulah sumber masalah kita hari ini. Hadisnya jelas. Ya, pengkhianatan itu korelasinya kuat dengan kefakiran. Coba kita renungkan. Kenapa terjadi kemiskinan? Karena terjadi ketidakamaнаhan. Ketika ketidakamaнаhan ini sistemik, dari atas sampai bawah nggak amanah, yang terjadi adalah hari ini. Ya, orang bisa berdebat, tapi saya meyakininya itu. Dan saya melihat inilah realitasnya hari ini. Ketidakamaнаhanlah yang menyebabkan kemiskinan. Bukan masalah sumber daya. Kenapa daya saing kita lemah? Karena nggak amanah. Coba kalau orang ini menyadari konsep amanah, dia pasti akan menjadi orang yang produktif. Saya diberi amanah kesehatan, diberi amanah ilmu, diberi amanah. Allah memberi amanah demikian luar biasa. Apa yang kita hari ini, inilah amanah kita.
Jadi kalau ditanya apa sih yang Allah amanahkan ke kita, ya sekarang kita lihat fisik kita sehat, berarti Allah ngasih amanah fisik. Kita jaga amanah fisik ini. Pikiran kita sehat, berarti Allah memberikan amanah pikiran. Akal kita untuk dioptimalkan. Nah, jadi karena itulah, ini konsep yang sangat luar biasa. Pembangunan akan berhasil kalau semua komponen yang di dalamnya itu menyadari pentingnya amanah. Ya. Jadi begitu para jamaah sekalian. Jadi kalau ditanya apa penyebab kemiskinan, jawabannya adalah karena nggak amanah. Dan itu bisa kita buktikan. Ya, bisa kita buktikan. Kalau kelurahan aparatnya nggak amanah, nggak akan beres masyarakat di kelurahan itu. Nggak akan berjalan fungsi pelayanan pada masyarakat. Fungsi pelayanan itu jalan kalau amanah. Apapun nggak akan amanah. Kalau perusahaan misalnya, ya, ada satu divisi yang nggak amanah, gimana? Ya, makanya amanah ini menjadi sangat penting. Ini konsep yang sangat powerful karena ketidakamaнаhan itulah sumber masalah. Sistem sejelek apapun, pengawasannya nggak berjalan, nggak optimal, ya, sistem selemah apapun, kalau masih ditangani oleh orang yang amanah itu masih jalan, masih melahirkan kebaikan. Makanya spektrum amanah ini luar biasa. Amanah juga dikaitkan dengan iman tidaknya kan, ya, tidak disebut beriman kalau tidak amanah. Jadi begitu luar biasa. Ini amanah ini, makanya dikatakan profesor saya, Prof. Zubir Hasan itu mengatakan amanah itu the soul of religion. Nyawanya agama itu amanah. Nyawanya agama itu amanah. Jadi agama ini amanah, nyawanya itu amanah. Kalau kita amanah menjalankan sesuai dengan tuntunan agama, itu prinsipnya, itu amanah. Itu akan memberikan dampak yang baik. Nah, jadi itu ya para jamaah sekalian, konsep amanah ini konsep yang sangat powerful, dan ini yang harus kita sadari. Makanya sekali lagi kalau ditanya apa penyebab krisis ekonomi, penyebabnya karena nggak amanah, gitu aja. Ya, ketika yang nggak amanah adalah konglomerat, ya ini yang kita lihat. Yang nggak amanah adalah investor, ya ini yang kita lihat. Jadi kuncinya adalah amanah. Terakhir, ya, yang terakhir, konsep dasar filosofi yang akan membuat pembangunan ini bergerak ke arah yang melahirkan kesejahteraan yang hakiki adalah konsep at-tadhiyah, yaitu pengorbanan. Ya, at-tadhiyah ini adalah pengorbanan. Karena ternyata optimalisasi potensi sumber daya itu nggak akan jalan kalau tanpa disertai dengan semangat pengorbanan. Itsar itu kan salah satu bentuk pengorbanan. Ya, itsar itu pengorbanan. Mendahulukan saudaranya itu pengorbanan at-tadhiyah. Bukan cuma menyembelih hewan di saat Idul Adha, ya. Bukan hanya itu juga berkorban, ya. Jadi pengorbanan itu menjadi penting. Nah, ini yang harus kita, artinya apa? Mendahulukan kepentingan umat, mendahulukan kepentingan bersama, ya. Mendahulukan kepentingan kebaikan. Jadi dasarnya itu mendahulukan kepentingan bersama itu adalah dasarnya kebaikan. Nah, itu adalah hal yang sangat penting. Perubahan ke arah positif hanya akan terjadi ketika semua komponen itu menyadari pentingnya untuk berkorban. Ya, untuk menerima, ya, tidak memaksakan egoisme individu dan kelompoknya. Tidak berpikir hanya untuk kepentingan diri dan keluarganya, tapi berpikir untuk kepentingan bersama. Tidak mungkin orang itu memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bersama kalau dalam dirinya nggak ada semangat untuk berkorban, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin itu akan muncul. Makanya at-tadhiyah itu menjadi penting.
Nah inilah yang perlu kita sadari para jamaah sekalian, konsep pengorbanan at-tadhiyah, ya, dan pembangunan itu, ya, di antara konsep kebijakannya dia harus bisa mendorong masyarakat ini untuk masyarakat yang mau berkorban, ya, masyarakat yang punya semangat saling mendahulukan. Itu penting. Makanya dakwah kita harus bisa melahirkan, ya, umat yang at-tadhiyah, yang memiliki semangat tadhiyah yang tinggi, yang memiliki semangat berkorban yang tinggi. Karena nggak mungkin kita bisa melahirkan perubahan tanpa pengorbanan. Nggak ada rumusnya itu, ya, berubah ke arah yang lebih baik tanpa berkorban. Nggak ada ceritanya. Dan kita lihat bagaimana, ya, yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat, bagaimana pengorbanan mereka yang sangat luar biasa, ya, pengorbanan harta, jiwa, ya, berkorban. Tapi itulah ujungnya melahirkan kebaikan. Ya, jadi kalau kita ingin mengukur seberapa besar perubahan yang bisa kita buat di tengah lingkungan kita misalnya, ya kita lihat seberapa besar pengorbanan yang kita buat, gitu aja. Kalau kita nggak ada pengorbanan sama sekali, ya berarti suasananya begitu-begitu aja. Perubahan itu nggak nyata. Nah makanya disitulah esensi dakwah. Ekonomi akan bergerak kepada ke arah kemajuan, kesejahteraan, keadilan kalau didasarkan pada semangat pengorbanan. Nah, jadi kombinasi amanah dan tadhiyah ini yang melahirkan. Jadi adil itu sebenarnya adalah satu konsekuensi. Adil itu adalah sesuatu yang lahir tadi, ya, dari kesamaan frekuensi hati, pikiran, gerakan, ya, pemahaman mengenai amanah, menyadari pentingnya berkorban. Nanti akan lahir tuh yang namanya adil, sejahtera. Itu adalah konsekuensi akibat dari 4 hal tadi yang saya sampaikan, ya. Mulai dari memahami konsep Abdullah Khalifatullah fil ard, memahami pentingnya menyamakan frekuensi hati, pikiran, gerakan, kemudian memahami konsep amanah, memahami konsep tadhiyah dan bisa direalisasikan, maka nanti ujungnya akan melahirkan keadilan, kesejahteraan, kemajuan, ya, akan daya saing itu akan meningkat, ya. Sekarang gimana kita mau ningkatin daya saing misalnya? Kalau ada komponen penguasa yang nggak amanah, misalnya begitu. Kalau ada komponen pengusaha yang nggak mau berkorban, gimana kita akan bisa meningkatkan daya saing misalnya? Nah, makanya disinilah 4 hal ini yang menurut saya menjadi hal yang sangat fundamental para jamaah sekalian, yang ini akhirnya nanti akan mempengaruhi, ya, pembangunan yang kita lakukan. Jadi sekali lagi ini perlu untuk kita sadari, dan dakwah yang kita lakukan harus bisa memperkuat 4 hal ini, ya, memperkuat 4 hal ini, memperkuat pemahaman, kesadaran akan tugas kita sebagai manusia, memperkuat penyamaan frekuensi hati, pikiran, dan gerakan kita, ya, memperkuat semangat dan sifat amanah, karena amanah ini sumber segalanya, ya, berjalan tidaknya satu sistem, berjalan tidaknya satu mekanisme, ya, satu proses bisnis apapun itu tergantung pada amanah ini. Nah, kemudian yang keempat adalah tadhiyah, pengorbanan. Karena tidak mungkin kita bisa mencapai kemajuan tanpa adanya pengorbanan. Saya kira itu saja untuk kajian hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan di bulan depan, ya. Baik, kalau ada pertanyaan, tambahan atau tanggapan saya persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Oh iya. Ya. Baik, terima kasih. Ya, memang dengan adanya sistem sekarang ini
peran MUI memang banyak tereduksi ya. Meskipun Kepala BPJPH itu dalam wawancara berapa hari lalu, ya, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu mengatakan bahwa untuk penetapan halalnya itu tetap harus melalui fatwa MUI. Cuman masalahnya dikasih waktunya 3 hari gitu untuk keluarin fatwa. Ya, kalau enggak berarti otomatis halal, kira-kira gitu. Itu yang menjadi persoalan. Nah, jadi ya peran MUI memang ada reduksi. Tetapi khusus untuk fatwanya tetap itu adalah harus melalui MUI karena otoritas fatwa ya MUI, pemerintah itu bukan otoritas fatwa. Walaupun kita punya Kementerian Agama, tapi Kementerian Agama bukan otoritas fatwa. Otoritas fatwanya tetap ada di MUI. Dan peran berikutnya ya LPPOM itu menjadi salah satu LPH jadinya. Kalau kemarin kan semua proses ada di LPPOM MUI. Nah sekarang LPPOM itu juga menjadi salah satu LPH, yaitu Lembaga Pemeriksa Halal. Dan bapak-bapak juga bisa bikin LPH kalau punya lab misalnya. Wah ini saya punya tanah misalnya 0,5 hektar. Nah, ada dana bikin apa nih? Bikin lab halal, boleh. Ya, nanti bisa menjadi LPH. Ya, jadi LPH ini bisa siapa saja selama memenuhi persyaratan. Kampus-kampus bisa jadi LPH, ya. Nah, itu namanya Lembaga Pemeriksa Halal. Yang penting kita ada knowledge ya tentang halal. Yang kedua ada alatnya, ada infrastrukturnya. Ya, ada labnya, ada auditornya, ada tenaga penelitinya, ya, mengetahui teknik untuk mengetahui halal tidaknya. Harus dibedakan ya, teknik halal sama enak. Nah, makanan begitu wah enak berarti halal. Ya belum tentu gitu ya. Nah, jadi ini yang perlu disadari. Demikian, silakan kalau ada, masih ada. Saya kira cukup ya. Pas syuruk ya. Mari kita akhiri sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.